senang banget deh bisa ketemu Jebret Tim lagi setelah kemarin sempat libur dulu sehari ya. Oh iya, aku mau ngucapin langsung dong sama Coach Justin nih di sini. Selamat ulang tahun Coach, maaf kemarin gak bisa datang. Nah Jebret Tim, aku seperti biasa ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Kak Panji hari ini, aku bakalan update tentang hasil-hasil Olimpiade Tokyo. Dan ini dia kita yang pertama, ada hasil dari men's football. Nih kita bisa lihat ya bahwa kemarin Jerman ngelawan Pantai Gading harus seri 1-1. Dan akhirnya Jerman harus tersingkir dan Pantai Gading bisa lolos bersama dengan Brazil. Dan secara mengejutkan Prancis harus kalah dibantai habis-habisan sama Jepang. Sang tuan rumah yaitu 4-0. Dan juga ada hasil lainnya dari Spanyol versus Argentina yang seri 1 sama di mana Spanyol lolos sebagai juara grup. Diikuti Mesir di bawahnya dengan 4 poin. Dan ini dia, ini babak knockout untuk women football yang tadi ya. Dan ini men's footballnya. Jepang akan bertemu dengan New Zealand. Nah terus kita akan ada Spanyol yang bertemu dengan Pantai Gading, akan ada Korea Selatan yang bertemu dengan Meksiko, dan juga ada Brazil bertemu dengan Mesir. Kira-kira siapa ya yang lolos? Indonesia di mana ya? Kok nggak ngeliat bendera merah putih di sana ya? Kita doain aja mudah-mudahan Indonesia next bisa ikut Olimpiade. Dan berikutnya ada kabar juga dari bulu tangkis. Ini dia. Ini The Daddies ya yang berhasil. Oh ini pasal Bhinneka Tunggal Ika kalau kata abang. Kita denger ya kalau abang siaran, CEO siaran, katanya pasangan Bhinneka Tunggal Ika yang akhirnya berhasil lolos ke babak selanjutnya. Ini dia akan juga pasangan Minions yang sayang sekali harus kandas. Dan juga, tapi tetap semangat ya semuanya walaupun Minions harus nggak bisa lolos, tapi ada di Daddies di sana yang bakalan juga mewakili Indonesia. Dan ini dia juga hasil dari Gregoria dan akan melawan siapa nih? Harus kalah lawan, oke, lawan Kocana ya. Nah itu dia ya hasil-hasil, pokoknya tetap semangat untuk seluruh kontingen Indonesia. Terus tapi ada kabar menarik juga, ada yang mendapat meraih medali nih, medali perunggu dari angkat besi, Rahmat Erwin Abdullah. Kita ucapin selamat dulu ya untuk semua kontingen Indonesia, tetap semangat terus dan kita bakalan langsung lanjut ngobrol sama Kak Panji. Yuk. Apa? Oh langsung, kirain ada bumper dulu. Gue pikir ada bumper, habis Intannya diem aja nggak manggil, Dip, gitu. Iya. Tapi tadi juga selamat juga sore ini ganda putri udah juga lolos si Gracia Poli, dan juga nanti masih ada 2 tunggal putra yaitu si Sina Sukaginting dan juga Jonathan Christie. Yes. Mudah-mudahan ikut Bisa menyusul ke lolos ya, babak ke semuanya. selanjutnya ya. Tapi juga jangan bersedih untuk The Minions dan juga Gregoria karena ini debut kalian di Olimpiade, masih ada kesempatan-kesempatan berikutnya di Masih Olimpiade banyak berikutnya ya. dan perjalanan kalian sampai di sini udah bikin kita semuanya bangga banget pokoknya ya Kak Panji. Betul. Nah tadi juga di men's football ada Jerman ya, Jerman KW3 yang harus tersingkir. Aduh tapi emang Jerman kayak nggak niat ikut Olimpiade ya. Itu regenerasi begitu ntar Jerman, sampai gede gitu-gitu orangnya. Terus berarti kacau enggak dong, bisa diperbaiki dong ya. Masih bisa, Masih bisa masih bisa. diperbaikin. Berapa tahun lagi tapi ya? Ya 4 tahun lagi lah 4 insya tahun Allah. lagi. Insya Allah 4 Bisa tahun. nggak sih? Perbaikin 4 tahun lagi ya, insya Allah bisa lah ya. Mudah-mudahan. Yes, tapi yang masih nggak akan pernah bisa ada cacatnya atau nggak akan pernah bisa rusak. Aku tahu. Apa itu? GeForce dong pasti. Nah. Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia yang bisa kalian follow Instagramnya di sini. Cek aja di sini. @GeForce_ID. Kalau tertarik beli juga bisa cek di e-commerce kesayangan kalian. Di sana juga ada promo-promo menarik dan juga kalian bisa baca-baca di sana speknya seperti apa yang kalian butuhkan pastinya. Yes, Itu dia. kalian harus cek-cek ya. Dan kita Nah, juga tapi mengajak Kak Panji, semua Jebret Tim pastinya absen-absen dulu walaupun kita nggak live hari ini. Tapi Siapa juga aja yang udah datang coba silakan dari mana komentar aja ya. gitu. Dari mana aja kita mau tahu, nanti kita pasti baca dong ya. Bener, minimal nanti habis siaran kita bisa tahu tuh dari mana aja yang nonton. Karena sekarang kan biasanya kalau tapping nih orang udah pada nyela dari awal. Siapa nih, tapi nggak ngabsen dulu dari mana aja. Padahal Iya. kita butuh tuh tahu kalian dari mana aja. Apakah ada penonton-penonton baru atau banyak penonton setia gitu. Iya. Dan juga hari ini
ada pandit baru nih. Wah, siapa tuh? Kita lihat aja nanti. Rambutnya panjang ya, Bener. pokoknya rahasia. Pakai kacamata juga ya kalau nggak salah? Iya, sama kacamata kayak gue juga, tapi rambutnya panjang Rambutnya bedanya. panjang bedanya. Terus Yes. lebih langsing ya. Yes, langsing Karena banget. karena Kak Panci udah naik berat badan, akhirnya sekarang diet ya. Jangan disebut dong itu, maklum udah kepala 3 ya begitu ya Tania. Tapi udah gak sabar banget deh. Kita udah menuju Jebret Media Workshop, Jebret Agustus Media ya. Workshop ini bulan apa? Agustus tanggal Agustus 13 ya? 13 dan 14. Iya, ini Itu nggak sabar banyak banget. yang nanya kemarin gimana cara nontonnya, daftarnya gimana. Nanti akan ada virtual dan nanti akan disaring sama mimin kita, sama admin kita. Kalian tinggal daftar aja. Ntar tiketnya juga ada bayar. Kemarin kan udah disebut sama Valen tuh. Ada yang 50.000 kalau cuma mau ngikutin doang. Ada yang 100.000 kalau kalian mau dapetin Kaos. merchandise dari Jebret Media pastinya. Iya, ini murah banget ya, 50.000 atau 100.000 kalian udah bisa dapetin kaos dan juga yang pastinya ilmu plus bekal ya. Bener. Untuk kedepannya. Dan kita akan buka-bukaan dapur. Jadi kalau mungkin yang lain-lain itu pada menutup dapurnya, kita justru memberikan dapurnya karena kita ingin membangun ekosistem di dunia digital ini pastinya Iya, ya. tapi kapan aja aku juga mau ngingetin Jebret Team, jangan lupa untuk follow podcast FC dari Oh, Jebret ada yang Media. baru ya, podcast baru ya. Iya. Baru episode 1 tuh ya. Ada Afif, Alvino dan juga Mario Delano. Iya, harus Oke, nonton. kita akan panggil 3 pandit hari ini. Ada Bung Bes, ada Bung Ben, dan 1 pandit baru. Kita lihat. Rahasia, ini Rahasia. dia. Dari tahun Itu dia Jebret Media Workshop, sampai ketemu di sana Jebret Team tanggal 13 dan 14 Agustus. Monggo dicatat, tiketnya juga nanti bisa dicek infonya di Instagram kita. Dan juga kalian kalau tertarik, monggo segera diikutin day by day. Kita pasti memberikan informasi-informasi terkait Jebret Media Workshop. Dan hari ini rame, biasanya kalau kita hari Jumat rame, ini dari hari Kamis aja udah rame. Hari ini ada Bang Wes, kemarin juga ada minggu ini siaran berapa kali loh? Sekali ya? Sekali, ambil jualan cakalang. Ada Bung Ben yang Ya. two days in a row. Dan juga ada pandit baru, Rosi. Selamat datang, Rosi. Halo. Gimana, Rosi? Mungkin kita nggak akan ngobrol lama, nggak akan kenalan lama, karena lu akan ada di edisi Sportcasting ya, sama CEO langsung. Tapi gimana so far mendengar DPI? Seru kok. Seru ya? Sering mendengar perdebatan rame di Twitter juga gitu kan. Jadi kalau ngelihat ya namanya bola gitu kan, kalau nggak diomongin nggak rame kan. Emang harus apa ya? Harus ngancing engagement lah. Oke, welcome to DPI ya, Rosi ya. Yuk. Oke, dan ini udah rame banget bahasannya dan kita ngomongin juga menjelang musim baru, udah banyak tim-tim yang menjalani laga uji coba pramusim. Ada kemarin MU seri, ada juga kemarin Inter menang besar. Nah ini ngomongin Inter, ini menangnya gede banget dengan juga pemain yang diambil dari Milan walaupun gajinya tipis-tipis aja dinaikinnya, yaitu Hakan Çalhanoğlu. Ini kalau melihat Hakan Çalhanoğlu ke Inter Milan, padahal kemarin di Milan katanya merupakan pemain yang punya chances created yang sangat tinggi, walaupun secara konsistensi sebenarnya dipertanyakan. Kalau menurut Rosi seperti apa, Ros? Lo ngeliat si Hakan ini? Kalau menurut gua Hakan ini, Çalhanoğlu ini pemainnya tipikal Inzaghi banget. Karena kalau misalkan lo ngeliat di Lazio gitu ya, dia kan main 3-5-2 dan selalu butuh seseorang atau gelandang gitu di belakang 2 penyerang gitu kan. Oke. Nah itu Çalhanoğlu itu yang diperluin. Oke. Karena kalau di Lazio itu kan si Luis Alberto. Betul. Luis Alberto itu keunggulannya dia bisa shooting dari luar gitu kan. Nah Çalhanoğlu ini sama kayak begitu gitu. Jadi gue ngeliatnya sebenarnya beneran pemain yang bener-bener dibutuhin Inter sih gitu kan. Kalau lo lihat di Milan gitu, area operasinya si Çalhanoğlu itu kan beneran di sepertiga akhir, Iya. di belakang 2 orang penyerang gitu. Iya. Terus kemudian dia dikelilingin sama gelandang-gelandang yang lebih dinamis atau punya work rate lebih bagus gitu. Betul. Kayak misalkan si Benacer entah itu atau kemudian Frankesi. Frankesi gitu kan. Di Inter dia juga gitu, ada Barella, ada Brozovic yang lebih dinamis gitu. Makanya kemudian dia nggak perlu kerja lebih banyak, dia cukup fokus di depan aja gitu. Oke, kalau
Bes, lo ngelihat dari sisi Hakan Calhanoglu ini kan dibilang katanya ini menggantikan peran Eriksen yang masih dipertanyakan bisa balik apa enggak dengan terkait yang defibrillator jantungnya itu. Nah kalau Eriksen aja butuh waktu berbulan-bulan akhirnya bisa menembus squad Conte. Tapi kalau Hakan ini menurut lo apakah bisa langsung menempati posisi utama karena tadi yang dibilang Rossi karena Inzaghi butuh pemain seperti ini. Wah keluar nih. Nah, ini cuma buat nahan doang. Oh gitu. Supaya nggak pegal. Gue nungguin dah. Gue pikir mau ngasih. Ini khusus Saribol. Oh iya. Nanti dibahas ya. Ya, kalau Hakan Calhanoglu menurut gua nggak pernah jadi pemain besar, pemain bintang ya di Serie A, nggak pernah memenuhi ekspektasi yang diberikan kepada dia. Di Milan aja buktinya dia nggak bisa ngasih apa-apa ya kan? Hah? Bisa ngasih asis maksudnya. Ya, musim lalu aja dia masuk Liga Champions oke, tetapi jangan lupa peran dia di Milan itu lebih penting ketika 2-3 tahun yang lalu daripada tahun kemarin. Tahun kemarin dia lebih banyak cedera. Ya, faktor U juga kita harus lihat. Kawan ini mungkin udah makin tua ya. Apalagi kita lihat balik lagi ke Euro ya. Timnas Turki bukan hanya di Euro, kualifikasi Piala Dunia juga kurang begitu bagus, menang ya lawan Belanda, tapi ya menurut gue match fitnessnya dia belum menemukan lagi ke performa balik lagi. Tapi kan dia masih umurnya masih 27, masih usia mateng nih. Bahkan lebih muda daripada kita, Bes. Ini mah belum faktor lah. Ya maksudnya udah cukup lama lah di Serie A, tetapi belum bisa nunjukkan tajinya, belum menjadi sebuah bintang, belum menjadi star di tim itu, belum menurut gua. Dan kalau dibahas tadi sama si Rossi, apakah dia dibutuhkan oleh Inter atau enggak? Justru di sini yang menarik adalah Hakan Calhanoglu ini dia bisa blooming ketika formasi di belakang striker, which is formasi 4-2-3-1. Itu adalah formasi paten banget di AC Milan dengan menggunakan dia sebagai orang di belakang striker. Nah, Inter dia pakai formasinya 3-5-2, which is dia pakai 2 gelandang. Nah, di situ biasanya ada Barella, ada Brozovic, tadi udah dibahas, dan ada dia. Ini nggak pakai second striker. Ini bukan second striker, dia jadi gelandang aja sih, itu gelandang serang aja. Padahal dia bukan gelandang tipikal work rate tinggi kan, artinya. Dan kelebihan Inter musim lalu, kenapa dia bisa Scudetto adalah ultra intensitas sepak bola ala Antonio Conte. Dan Inzaghi itu agak sedikit berbanding terbalik daripada Conte. Si Inzaghi ini saya melihatnya, gua melihatnya itu dia lebih menunggu di belakang, terus memanfaatkan bola-bola long. Yang akhirnya bisa dimanfaatkan buat serangan balik. Dia nggak ngepres di atas. Bentar, sebelum kita bahas dari taktikalnya perbedaan Inzaghi dan Conte, dari Bung Ben melihat Hakan seperti apa? Kalau gue justru ini pelatih baru, suasana baru, tapi ada 2 tugas Inzaghi nih, sebelum kita bahas Hakan nih. Gimana mempertahankan Scudetto, sama gimana mempertahankan pemain yang udah ada. Hakan akan sangat berpengaruh kalau pemain-pemainnya pada hilang. Oh, pada hilang maksudnya? Ya kan kemungkinan Lautaro Martinez, kabarnya Arsenal. Enggak mungkin, Pak. Pak, tolong. Kabarnya Arsenal. Ntar dulu. Bursa transfer belum buka, Oh iya sih. Jangan Kalau- suzon dulu. Kalau dikasih 100 juta sih mau Inter pasti. Ya, Artinya mau. gini juga, mungkin Arsenal akan buka Punya untuk 100 penawaran. Dealingnya mungkin yang lain, Ji. Iya, oke. Bisa jadi yang lain. Iya. Terus juga Lukaku kan, kita tahu juga kan. Iya. Karena tahu sendiri, Chelsea itu sangat anti untuk ditolak. Roman Abramovich kalau ditolak dia langsung ngeluarin uang lagi. Iya. Nah ini mungkin Inter juga butuh akan duit mengganggu. sih ya, Inter butuh duit Kabarnya soalnya. kan juga trequartista kabarnya. Oke. Posisi dari Hakan. Tapi kita akan lihat, kalau memang pada posisi-posisi tertentu sudah bolong, mungkin dia akan sedikit didorong ke depan. Tapi pertanyaannya adalah, kalau bermain penuh 38 pertandingan, musim lalu aja cuma ada di paruh pertama doang yang bisa, ya kan? Iya. Di sisa ini dia cedera. Jadi ya 27 tahun mungkin dia lebih muda aja dari lo. Tapi stamina-nya itu mungkin enggak. Seumuran gua itu. Iya, itu ya. Kalau Diego Costa mukanya yang tua tapi stamina masih kuat. Kalau ini mukanya muda tapi stamina udah stamina 30-an ya. Tapi rasanya kalau bandingin dari taktikalnya Inzaghi sama Conte, apa yang bakal berbeda dari permainannya? Tadi sempat dibahas soal pertama agresivitas sama intensitas gitu kan. Intensitas itu yang benar yang ngebawa Inter itu bisa jadi juara Scudetto gitu. Nah, kalau lo lihat sebenarnya gini, Inter berulang kali main lo bisa buktiin deh nonton beberapa highlight dari musim kemarin gitu ya. Yang namanya transisi cepat dari bertahan ke menyerang sampai kemudian pressing ketat. Itu semuanya ciri-cirinya Inter. Ya, betul. Ciri-cirinya Lazio nggak begitu. Dia main wing play emang sama kayak main sama Inter gitu. Cuman balik lagi attacking midfieldernya dia itu Luis Alberto, bukan seorang yang benar-benar rajin, beneran sama kayak Calhanoglu gitu. Nah, makanya kemudian tadi gue bilang kayak misalkan Calhanoglu ini benar-benar pemainnya Inzaghi. Dia bisa bikin shot dari luar.
60 shot, 48-nya dari luar kotak penalti gitu. Nah itu menurut gue udah cocok sama kayak gitu. Cuman persoalannya sekarang gini, kalau ngelihat Inter musim kemarin itu mainnya intensitas tinggi, pemain-pemainnya kalau misalkan tadi dibilang gitu takut hilang-hilangan kan. Kalau misalkan bertahan, gimana dia ngubah permainan itu gitu. Dari yang kemarin Conte yang relatif lebih agresif sama intensitasnya tinggi, sama Inzaghi yang ngebongkar pertahanan lawannya dikatakanlah nih lebih sabar gitu. Kalau lo ngelihat Lazio gitu ya musim kemarin, bagaimana dia ngebongkar pertahanan itu kadang-kadang buat caranya dengan nge-break shape-nya pertahanan itu. Bola diputar dulu segala macam. Conte kan nggak gitu. Nggak gitu. Dia cuma intensitas gitu. Lu direct aja ke depan segala macam gitu. Nah, itu Conte gitu. Jadi menurut gue problemnya adalah di perbedaan gaya main itu. Sama-sama 3-5-2, sama-sama wing play, tapi penerapan di lapangannya itu beda gitu. Dan terakhir kalau yang tadi gue bilang kan benar sih sebenarnya. Kalau misalkan Calhanoglu itu emang bukan pemain bintang. Tapi let's say gini deh. Kita pernah lihat tim mana sih yang harus semuanya 11 pemainnya pemain bintang semua? Enggak kan? Nggak ada. Lo pendukung MU. Iya. MU kapan sih punya 11 pemain bintang? Semua total bintang enggak kan? Nggak ada. Darren Fletcher yang biasa-biasa aja bisa berguna gitu. Nah, menurut gue makanya itu kemudian Calhanoglu emang bukan pemain bintang gitu. Tapi kalau misalkan dia useful, cocok sama skema pelatih ya bisa berguna gitu. Nah, tapi kalau dari sisi taktikalnya dengan Inzaghi sekarang kira-kira perkiraan formasi seperti apa yang akan turun menurut kalian? Bung Men mungkin apakah ini menurut kalian akan menjadi formasi 11 pemain terbaik musim depan ini dengan proyeksi Lukaku udah diambil sama Chelsea misalkan. Kan tadi kata Bung Ben nggak mungkin nolak kalau Abramovich udah mau gitu kan. Lukaku dengan ada Martinez Sanchez, Darmian akan menggantikan posisinya Hakimi, Perisic masih ada di sana, kalau enggak nanti ada si Di Marco. Menurut kalian ini apakah menjadi formasi terbaiknya Inter atau ada PR besar? Ada Andrea Pinamonti. Pinamonti ya. Pinamonti ya. Kemungkinan yang akan didorong nih sama didorong ke bench Inzaghi. maksudnya. Didorong ke Habis kayaknya main juga jarang ya. Didorong ke tim U23 aja. Udah tua Bang. Ketimbang nih agak kecil ya Inzaghi ini. Ketimbang Sanchez ya. Ya Sanchez mah udah lewat lah ya masanya ya. Itu paling. Ini sih udah oke nih. Gimana Bes? Lu ngeliatnya Bes? Kalau gue ngeliatnya, Rosi dulu. gue ngeliatnya sih kalau misalnya 3-5-2 pasti tetap 3-5-2 ya. Cuman kalau bisa sih Lukaku dipertahanin lah. Masa lu udah jadi juara nggak bisa mertahanin pemain terbaik tuh gimana ceritanya coba? Ya mending kalau taruh aja dijual kan mendingan karena sebenarnya lebih krusial Lukaku dibandingkan perannya Kalau Lautaro menurut kan. gue gini, kalau ngeliat beneran Lukaku itu kan satu dia bukan sekadar goal scorer kan. Ya. Dia juga kadang-kadang bisa Lukaku turun ke lini kedua buat jadi link up play sama gelandang-gelandangnya. Itu kan salah satu kuncinya Inter kemarin di musim kemarin itu link up play-nya itu sebetulnya. Nah kalau misalkan lo ngejual Lautaro masih oke lah. Tapi Lukaku gue bilang jangan dilepas mendingan. Gimana Bung Wes, lu ngeliat dari formasi Inter sekarang apakah semenakutkan musim lalu? Coba lihat tadi formasinya. Aduh, ini nih. Kalau ini Raisinya Lukaku nggak ada. Ini yang gue lihat adalah ini runner up Serie A. Iya elah, mentang-mentang sekarang pelatihnya udah Ada aslinya nggak tadi? Siapa? Aslinya Udah, tadi ada. Nggak ada. Kan udah ke Aston Villa. Kenapa? Karena musim lalu salah satu fokus penyerangan Inter adalah dari sisi sayap, wingback, fullback, flying, fullback, apapun lu bilang. Sekarang nggak ada penggantinya. Siapa penggantinya? Lu ganti pakai Hakimi nggak Darmian. ada. Iya. Pakai Darmian. Iya. Darmian di MU aja nggak dipakai. Tapi kalau di Serie A dia lumayan sebenarnya. Karena Ya lumayan buat lawan Parma, Iya, Crotone, iya. tapi pas lawan tim-tim besar kayak Milan, Napoli pasti kesulitan. Dan Iya, ini beda lah sama Hakimi dari sisi eksplosivitasnya ya. ya beda lah dengan Hakimi. Apalagi Hakimi dia punya kelebihan adalah penetrasi. Dia bisa penetrasi, dia sangat tinggi di atas. Tetapi Darmian mungkin sisi positifnya adalah dia lebih bertahan. Nah tadi kan sempat kita bahas perbedaan si Simeone sama si Conte. Sama-sama 3-5-2, iya sama-sama 3-5-2. Tetapi yang bikin beda adalah keluar juga di papan. yang bikin beda adalah 3-5-2 yang 5 yang di tengah ini jadi di sini kalau Inzaghi. Oke. Jadi lebih bertahan dia. Kalau di Conte dia lebih di atas dengan catatan yang tadi kita udah bilang si Lautaro Martinez sama si Lukaku dia ngepres dan dalam sepak bola ada ruang di sini namanya half space. Ini gelandang si Barella, si Brozovic, atau De Ambrosio, Perisic yang benar-benar kita tahu teknik bagus, oke, tetapi stamina 99. Sensi lah Pak, Sensi Pak. Kalau di sini mah posisinya Sensi, nggak mungkin Perisic main di gelandang situ. Ya, ini mereka tuh mengeksploitasi area ini, jadi mereka istilahnya nggak kemana-mana di sini aja terus naik turun, makanya kelihatan seperti kayak mereka tuh ketika transisi negatif bertahan, transisi positif menyerang, mereka selalu ada. Karena mereka larinya di sini-sini doang dan mereka benar-benar menguasai area di sini. Makanya sering banget mereka
intercept untuk Nah, melakukan serangan ini yang balik. menjadi pertanyaan Ini kan- yang akan jadi pertanyaan bahwa si Kenapa gua, Bang? ini akan jadi pertanyaan bahwa si Hakan Calhanoglu bisa nggak mengikuti ritme ini Nah, kalau ya. pelatihnya Inzaghi. Nah ini yang menjadi pertanyaan kan, Inzaghi kan selama ini bisa menerapkan dengan skuad pas-pasan di Lazio, tapi dia bisa menunjukkan permainan yang cukup bisa melawan tim-tim besar, bahkan bisa ada di papan tengah, papan atas gitu kan. gue sering deg-degan kalau Juve lawan Lazio, Lazio. karena Cukup Juve agresif sering sebenarnya, menang kan? dapat hasil positif. Kenapa? Karena Lazio bermainnya pragmatis, dia nggak Oke. main terbuka. Sedangkan Juve dia suka lawan yang mainnya terbuka. Ya, ketika dapat lawan yang bertahan, yang bisa penetrasi di Juve itu paling cuma Dybala ya, yang punya keberanian buat lakukan penetrasi. Sisanya tuh main aman. Ketika dapat lawan kayak Lazio, waduh, bisa 0-0, bisa malah kalah karena si Lazio-nya sabar banget, disiplin banget, dan ini kayaknya yang bikin bahaya Inter musim ini. Mereka bakal lebih disiplin. Lebih sabar. Nah ini kalau menurut kalian Inter yang sekarang justru akan menjadi tanda tanya karena Inzaghi kan selama ini katanya kurang pemain berkualitas lah di Lazio. Kalau dikasih pemain yang berkualitas, mungkin dia akan bisa berbuat lebih banyak daripada apa yang dilakukan di Lazio. Atau justru Inter akan semakin terpuruk karena udah biasa dengan skemanya Conte gitu, dengan kayak mainnya gini, dengan transisi sama Inzaghi lagi, justru bakal berusak. Atau menurut kalian bakal lebih bagus buat Inzaghi? Menurut kalian? Kalau gue sih sejauh ini belum yakin ya. Tapi gini, gue salah satu yang bilang bahwa Inzaghi itu pelatih bagus. Oke. Karena apa yang dia lakukan di Lazio gitu. Betul. Cuman balik lagi sekarang tadi kayak lo bilang situasinya kalau dikasih pemain bintang gimana. Tapi jangan lupa Inter tuh posisinya sekarang lebih buruk daripada musim kemarin gitu. Iya, iya. Mereka ada ancaman bakal kehilangan pemain gitu. Iya. Dan makanya kemudian kalau misalkan main pragmatis itu salah satu cara untuk bisa dapat dapat posisi yang aman lah di papan atas. Cuman gue belum yakin mereka bakal jadi juara. Oke. Sejujurnya gitu aja. Cuman tadi kayak dibilang Bang Bes gitu, gimana ceritanya ngelindungin back-back ketika kemudian posisinya kayak tadi gitu. Ya, Ada satu posisi orang namanya Brozovic. Ya. Brozovic intercept sama tackle-nya musim kemarin salah satu yang tertinggi di Inter gitu kan. Ketika kemudian banyak nih wingback Inter musim lalu kan main kayak gini. Betul, naik. Yang ngelindungin tiga ini biasanya para gelandangnya. Iya. Nah, kalau Brozovic. misalkan kemudian si siapa namanya Calhanoglu itu katakanlah dia nggak bisa main di situ. Ya udah ini emang bakal kayak begini. Oke. Bung Menat? Makanya kan dengan dua backnya semuanya pada di belakang mungkin nggak perlu apa ya back muda kayak si Hakimi gitu. Iya, iya. Kayaknya semua wingbacknya udah pada 30-an semua gitu. Gimana Bung Bes? Mungkin ada yang lupa ya. Ah, Datangnya Inzaghi itu kan bukan keinginan awal sebenarnya. benar. Jadi itu opsi ketika Conte cabut. Conte cabut. Ya. Inzaghi nggak pernah di posisi di mana tim-tim ini kandidat Scudetto. Jadi pressure-nya pasti nggak gampang. Jadi kalau tadi dibilang akan bermain seperti tadi, pertama trust dulu nggak pemain sama Inzaghi, dong gantinya segala macam ya. Nah itu menjadi tantangan lagi tuh. Oke. Dia tuh 5 tahun di Lazio, nggak pernah Scudetto tapi dapat Copa Italia. sering lah. Tapi Dua dia kali langsung iya loh untuk pindah. Itu kan jadi pertanyaan juga bahwa dia, ini mau cari aman atau mau cari tantangan baru karena berhadapan dengan nama-nama tadi. Ini kan nama-nama kelas Euro dengan kelas Piala Dunia yang nggak pernah ada di Lazio. Jadi ini tantangannya pasti pertama trust dulu. Kalau dilihat laga-laga uji coba memang masih belum kelihatan ya karena pemain-pemain Euro masih belum hadir. Tapi itu jadi tantangan nantinya. Oke, kalau tadi yang menjadi satu pertanyaan ada kehilangan Hakimi akan berdampak besar sama Inter. Seandainya Bellerin, ya walaupun bermain Arsenal ya, Bellerin masuk gitu ya. Ini akan memberikan pengaruh yang cukup besar nggak buat sisi kanan Inter? Apa menurut kalian Bellerin nggak sebagus Hakimi? Salah satu kunci Inter musim kemarin adalah wingbacknya disiplin. Oke. Hector Bellerin punya kecepatan ofensifnya oke. Betul. Positional sense-nya jelek. Nah, itu. Positional sense-nya jelek gitu. Dalam formasi 3-5-2 di mana lo harus tahu kapan transisi ke belakang, kapan naik gitu segala macam. Positional sense lo itu harus disiplin gitu. Oke. Gue nggak yakin Bellerin bisa menggantikan Hakimi gitu. Bung Men, lo ngeliatnya gimana? Sebagai fans Spurs, lo pasti nggak suka sama Bellerin ya? Gimana? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya, tapi dia emang harus ke sini, harus ke Serie A. Iya. Ya, artinya ya udah cukup lah. Udah cukup lah, main di Conference League lah. Udah dibikin Conference League nggak bisa main juga gitu kan. Apalagi nanti Sintotering Day juga nggak bakal terjadi lagi. 5 musim loh udah lo. Jadi ya udah harus ke sini lah dia. Gimana kalau Bellerin main di Serie A, apakah kan Sliang aja buktinya bisa terbukti ampuh di Serie A. Bellerin harusnya bisa lebih bagus dong. Pemain itu cocok-cocokan juga sama sistem. Oke. Si Bellerin ini adalah orang Spanyol dan di Spanyol 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir mereka tuh pakemnya tuh 1-4-3-3 which is 4 back. Dia ini adalah menurut gua full back bukan wing back. Kalau wing back itu yang kayak Hakimi yang benar-benar posisinya tuh ada di tengah dan ketika bertahan dia bisa mundur sampai sejajar dengan center back. Nah, kawan ini adalah full back. Dia ini kayak Patrice Evra kalau zaman dulu ya kan, Dani Alves. Nah, beda sistem aja takutnya
dia pindah ke Serie A malah makin hancur. Kan tapi Arsenal udah pakai 3 back kemarin tuh 2 musim terakhir. Terus Arsenal posisi berapa? Itu dia makanya. Baru gue mau jawab 2 kali beruntun. Udah dijawabin, udah dijawab. Ya mungkin Inter akan menjadi posisi itu jangan-jangan kalau ada Bellerin ya. Tapi kita lihat nanti apakah memang sepertinya dari Bung Ben, Rossi dan juga Bes agak sedikit meragukan Inter bisa kembali mempertahankan Scudetto-nya. Kalau gue tahu karena Bes semakin percaya diri pelatih Juve sekarang adalah Max Allegri. Nah sekarang lo kalau ngomongin Max Allegri, lo seyakin apa Allegri bisa kembali meraih harmonisasinya sama squad yang sekarang udah beda sama dia pegang zaman dulu? Paling nggak kita kembali percaya lagi dengan squad. Kalau musim lalu kita nonton Pirlo main itu, ketika ada masalah yang diganti itu pemain, bukan sistem. Jadi istilahnya pengalaman dalam dunia kepelatihan itu dibutuhkan juga. Dan di sini Allegri dia punya itu. Kita udah tahu Allegri berapa kali bawa Juve ke final doang walaupun cuma final. Tapi dengan sistem yang benar-benar 4-2-3-1, 4-3-3. Gue masih ingat banget gimana si Mandzukic jadi sayap. Kok bisa begitu sayap kiri ya kan? ya. Jadi sayap kiri lagi. Terus istilahnya banyak lah inovasi-inovasinya dia yang membuat Juventus bisa ada di posisinya dia sekarang. Ini yang membuat gua berpikir bahwa musim lalu ini nggak ada nih di Juve yang musim lalu, kurang inovasi. Tapi kalau balik lagi pertanyaan gua ketika kemarin Allegri sempat bilang ketika Ronaldo datang itu sebenarnya menghambat regenerasi Juve. Nah sekarang mau nggak mau Allegri harus memaksimalkan Ronaldo, menurut Bung Ben seperti apa ini? Ya justru itu yang unik ya. Kalau kita ingat juga ketika dia datang pertama kali di Juventus kan banyak banget yang pesimis ya. Termasuk nyatanya Scudetto. Padahal di Milan Scudetto dia kan? Termasuk gua juga pesimis. Awalnya pasti pesimis, ya kan? Pesimis. Jadi dia punya aura positif, tapi lagi-lagi dengan kabar-kabar yang nggak menyenangkan soal Ronaldo, apalagi ada swap dengan Icardi gitu, rencana-rencana itu tuh yang rasanya lagi-lagi ya. Sebenarnya kan isu membungkam produktivitas pemain-pemain dari Juventus itu nggak cuma dari musim ini, dari zaman ini aja kan, Allegri aja, tapi dari musim lalu pun begitu. Jadi bukan isu lama, tapi pertanyaannya adalah ini bakal terrealisasi apa enggak? Karena kalau memang terjadi, itu akan cukup berat buat Juventus di musim ini. Kalau memang ada swap dealing tadi ya, justru gue pesimis kalau Ronaldo itu pergi. Ros, kalau sekarang lihat transfer Juventus juga belum ada yang terlalu gimana-gimana, bahkan Locatelli pun juga masih belum jelas nih ke Juve apa ke Arsenal gitu kan. Dengan squad sekarang, apakah lo yakin Allegri bisa kembali berjaya? Karena kita tahu penyakitnya Juventus musim lalu bukan cuma di pelatih, tapi banyak pemain semenjana yang menurut kita tuh nggak layak ada di posisi itu. Ya, sebenarnya gini, kalau ngelihat Juventus gitu ya, dari Allegri kemudian ke Sarri, kemudian ke Pirlo itu kan ada perubahan paradigma sebetulnya. Lo ngelihat Allegri itu kan sebenarnya pelatih yang pragmatis. Pragmatis banget. Dia tuh sebenarnya dia nggak punya filosofi saklek. Dia pokoknya pemain yang ada ini ini gimana cara maksimalinnya kayak gimana gitu kan. Terus kemudian Juventus pengen punya pelatih yang lebih saklek, makanya kemudian dia pindah ke Sarri yang benar-benar Sarri ball. Terus kemudian ke Pirlo yang ngandelin role bukan posisi gitu kan. Nah, dua-duanya mereka nggak ngerasa ini nggak dapat gitu. Karena pada akhirnya Juventus tahu yang mereka pengen itu bukan sistem, tapi result. Allegri di antara dua pelatih sebelumnya yang bikin dia beda adalah ya dia tahu gimana caranya menang, itu aja sebetulnya gitu. Nah, kalau misalkan ngelihat misalnya nih Ronaldo kan katanya jadi problem nih, menghambat beberapa pemain gitu ya. Gue kok curiga jangan-jangan Ronaldo malah lebih bagus pas lagi Allegri. Sekarang ini serius. Berarti Allegri mungkin udah terlalu khawatir sebelum mencoba Ronaldo. Pencapaian terbaik Juventus 3 tahun terakhir di Liga Champions tanpa adalah Ronaldo. era Allegri. Ketika masuk quarter final di ini mereka lawan Atletico bisa comeback. Habis itu kalahnya di knockout yang habis grup. Kalah terus lawan siapa tuh? Lyon, lawan Porto ya kan. Malu-maluin banget. Tapi Allegri bakal balik ke Juve, dia feeling gue dia bakal pakai formasi 4-2-3-1. Balik lagi 4-2-3-1 tapi senternya bukan Ronaldo. Senternya adalah nomor 10 ini. Dia akan dapat kebebasan, keleluasaan dan dia akan jadi poros permainan. Ini udah kayaknya udah dari visi zaman dulu kayaknya nggak sampai ke sana. Dybala lagi. Dybala dia akan comeback. Tapi lo yakin Dybala dari sisi kebugarannya, dari sisi konsistensinya bisa diharapkan musim ini? Karena pelatih yang mengebawa dia ke Juventus itu balik, jadi dia ada alasan lah kenapa kawan ini dibawa ke Juventus. Pasti salah satunya adalah dia cocok dengan sistemnya. Tadi udah dibilang juga Allegri kelebihannya dibanding Pirlo apa? Mungkin Allegri nggak pernah menang Piala Dunia nggak pernah juara Champions juga, baik sebagai pelatih atau pemain. Tetapi kawan ini tahu cara menang lawan Benevento, Crotone dan kawan-kawan yang musim lalu Pirlo kesusahan gitu kan. Nah, ini yang membuat gua makin percaya bahwa mau Locatelli datang apa enggak, di sini kan Rabiot udah pasti di sini karena dia kaki kiri, terus left midfielder udah pasti diisi sama dia. Tinggal yang kanannya ini
Siapa? Kan banyak. McKennie, Bentancur. McKennie, ya benar. Dan tapi kalau kita kemarin gue sempat bahas sama Coach Justin, satu isunya adalah kekurangan Juventus adalah di gelandang dan juga back sayap. Kalau menurut lo gimana, Ros? Dengan squad yang sekarang, posisi yang masih weak banget di mana? Kiper sebenarnya. Kiper. Kalau itu mukanya juga weak banget. Gue main FIFA, itu gue udah enak tuh menang, cetak gol, di shoot dari jauh. Masuk Ji. Selevel banget sih ya. Klubnya dari mana? Klubnya dari mana sih? Ya senang lagi, makanya Inter udah hancur nih. Gimana lo selalu lihat dari Kalau menurut gue benar di urusan gelandang, terutama gelandang di depan dua back gitu ya. Karena kan kalau misalkan lo melihat McKennie itu kan sebenarnya pemain menjanjikan kan. Lo cuma harus tahu aja gimana cara gunain dia gitu. Intinya itu aja gitu. Ketika kemudian dia datang ke pelatih yang cuma nerapin role bukan posisi, itu Andrea Pirlo. Itu kan dia bingung, dia butuh kedisiplinan sebenarnya gitu. Positional sense itu di mana gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan gitu menurut gue. Tapi maksud gue selevel Juventus, apakah McKennie udah layak berada di posisi kalau menurut Bung Ben? Itu justru temuan yang bagus. Buat gua luar biasa ya. Luar biasa. Amerika bisa menyesuaikan di permainan Italia itu luar biasa, tapi tantangannya kan nggak cukup sampai di situ. Artinya juga kalau lihat perannya McKennie, kita juga tentu ingat ya, sayap-sayap Juventus yang pernah ada dulu itu juga punya kemampuan role taking ketika masuk di kotak 16. Nah, McKennie itu agak kurang di situ. Berkali-kali dia seperti nggak pede untuk shooting, untuk memutuskan kemana dia lari bolanya, itu yang memang ya rasanya nggak di tempatnya itulah harusnya. McKennie menurut gua pemain mediocre. bagus apa adanya. Itu kata langsungnya. Kalau lo pengen berseberangan sama fans Juventus lagi kan? Enggak, emang mediocre karena Juventus 2 tahun terakhir sejak Allegri pergi, makanya si Paratici kan kita bahas kemarin, makanya dia keluar. Juve yang sekarang itu sejak dia ganti logo jadi J, ya kan? Itu dia jadi semakin lihatnya dari prospek, bukan dari tipikal pemain cocok enggak sama pemain, sama pelatih. Tetapi cocok nggak nih kira-kira pemain ini buat dijual nih? Oh, komersil. Cocok nggak nih komersil? Dibagusin dulu, starter terus dijual. Dan Juventus ini sekarang lagi masuk ke pasar di Amerika sana. Nah, mereka butuh icon. Kebetulan McKennie jadi pemain terbaik Amerika tahun lalu kalau nggak salah. Ya pas-pas aja sebenarnya levelnya cadangan ini. Tapi kalau menurut kalian sekarang sedikit aja prediksi, menurut kalian Juventus akan menjadi pesaing kuat untuk juara Scudetto musim depan atau akan masih struggling untuk 4 besar kayak kemarin? Ini 6 allenatore rotasi loh ya. Jadi sama-sama baru semua. Kecuali Nah, ini yang gue lihat justru Juventus punya modal. Walaupun uang nggak seperti di musim-musim sebelumnya ya. Tapi gue lihat masih punya kesempatan untuk bisa balik lagi ke nomor pesaing 1. Juara ya. Ya, kecuali tadi swap dealing tadi itu, gue sangat worried banget kalau nggak ada Ronaldo di Juventus Allegri sekarang. Ros? Kalau gue antara posisi 1 posisi 2. Mas pokoknya akan menjadi pesaing juara ya? Bukan peringkat 4 kayak sekarang ya? Bukan. Gua nggak usah ditanya. Udah bodo amat kan. Seru ya kayaknya kalau ngomongin Serie A ya. Kalau Bang Pes jawabannya pasti Juve. Udah pasti Inter Juve. ya. Nah, kalau Jebret tim lebih setuju mana? Juve atau Inter nih yang akan ada di posisi atas nih nanti? Tapi parah banget, kita cuma bahas Juve sama Inter yang Padahal Milan ada ya. Ada waktunya Pak, ada waktunya. Minggu lalu Kan udah minggu lalu sama Bung Ben jelek-jelekin di komen mulu. Tapi bener sih, Lazio belum. Oh iya Juve benar. juga belum. Enggak benar. Ini kita bahasnya cuma Maksudnya kalau bahas lagi siapa yang mau nonton dulu? Tapi ini benar, kita bahasnya peringkat 1 sama peringkat 2 aja. Enggak peringkat 4 besar lah, jangan bahas peringkat 6. Tapi kalau ngomongin masalah peringkat, yang selalu peringkat nomor 1 soal Aki ada GeForce nih, Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia yang selalu memberikan yang terbaik untuk kendaraan kita, ya nggak Kak Panji? Betul, Kalian GeForce bisa ID. follow Instagramnya tadi ya @geforce_id. Nah sebelum lanjut, Jebret Tim jangan lupa dengerin podcast terbaru dari Jebret Media yaitu Podcast FC. Ini dia. PS1. Oh, gue di Petamburan nggak masuk FIFA. Iya bener. Gue di Petamburan belum Yang masuk. sering ada tawuran itu ya rumah lo ya? Iya. Yang GTA Live. Memory card punya lu, memory Memorinya bawa sendiri. Iya. Dulu tuh berapa ya? Size-nya 128 MB. Iya, atau kan 64. Dinamain nggak? Namain ya. Warnanya kalau nggak hitam warnanya abu-abu. Iya. Gue main Master Liga, ketika duit gue udah banyak, gue bisa beli penguin aja. Iya. Yang pakai custom ya, kostum ya. Itu tau gak lu penguin nih sekarang tuh kalau misalkan dia sekarang hidupnya itu pulang malam-malam yang pulang-pulang capek tau gak lu? Di lampu merah. Lampu merah. Ya udah. Lu MU banget kan? Enggak sih, gua. Bikin MU. Tapi gua nggak asli Inggris, sorry.
ngelihat yang tua-tua gitu ya, Coach Iya. Justin. Dia beruntung aja lahir duluan. Iya benar. Iya nggak sih? Tapi lo berani sama Coach Justin? Kalau seumuran. Itu dia podcast FC episode pertama, ada Vino, Mardel dan juga Afif. Bisa didengarkan dari obrolan bola tapi juga ada obrolan sengklek-sengklek lainnya. Monggo kalau mau tertarik bisa didengarkan di Spotify. Tadi kalau gue bilang siapa yang mau nonton atau mau dengerin Lazio, nah ini kita kasih walaupun gak ada yang nonton tapi kita membuktikan, kita membuka kesempatan buat tim yang semenjana juga atau mediocre. Dari Lazio yang dalam beberapa tahun terakhir juga kesusahan uang, akhirnya sulit bersaing dengan eranya tahun 90-an dulu yang begitu banyak pemain bintang mencapai rekor transfer termahal. Sekarang ironis pelatihnya pun dicabut sana sini, pemain-pemainnya dicabut. Sekarang datang Sarribol yang katanya dulu menyesal meninggalkan Chelsea untuk Juventus dan nganggur terus akhirnya sekarang sama Lazio. Kalau kita ngeliat gaya Sarribol ini kan di Juve nggak cocok gitu kan, walaupun dia juara tapi ada yang dibilang ini nggak Juve banget gitu kan, dan juga banyak hasil-hasil yang menurut manajemen dan juga fans kok lawan tim ini aja kalah beberapa kali gitu kan. Nah sekarang dengan Lazio apa yang kira-kira dia bisa lakukan dengan Sarribolnya? Ya menemukan Ini pemain. kan lo katanya mau ngeluarin pakai Sarribol. Oh, Ngeluarin enggak. Sarribol enggak ya? Sarribol itu andalannya dalam 4-3-3. Oke. Dan kuncinya tuh bukan di pemain depan tapi pemain nomor 6 ini. Ya, ketika main di Napoli, di Chelsea, bahkan di Juve, mereka coba cari pemain yang bisa jemput bola nih nomor 6. Dulu Jorginho kan di era dia. Yes, Jorginho di Napoli dan di Chelsea. Iya. Di Juve dia coba pakai Pjanic, tapi nggak jalan Pak karena intensitas passingnya beda. Karena kalau mau gerakin bola cepat, sirkulasi bola cepat lah istilahnya. Iya, iya. Sarribol tuh sirkulasi bola cepat dan dia butuh orang yang bisa distribusi cepat. Nah kawan ini tuh dicari nanti siapa yang bisa mengisi posisi ini di Lazio. Kalau ada pemain ini wah bisa bahaya. Nanti tinggal di depannya tinggal gampang. Lukas Leiva Pak ntar mah. Gimana lo ngeliat Sarribol Gue di Lazio? nambahin, sebenarnya bukan cuma kuncinya nomor 6 ini doang, bukan dia doang, tapi partnernya dia. Di Oke. Napoli itu partnernya Jorginho, Alan Marquez. Alan, benar, Ya ada kan? Alan. Itu kemudian yang jadi Alan Marquez sama Jorginho itu yang dua kuncinya di situ. Iya, benar. Di Chelsea dia punya N'Golo Kante. N'Golo Kante. Nah, itu kemudian yang harus dicari juga selain gimana nyari pemain nomor 6 yang bisa sirkulasi bola cepat, siapa yang bisa dampingin si nomor 6 ini. Oke, gimana Bung Men lo ngeliat Sarri dengan prospeknya di Lazio dengan main-main semenjana? Ya lagi-lagi ya kalau dilihat kan nggak bisa dimainin dengan pola permainan cepat. Artinya umpan-umpan pendek yang dimainin yang mungkin akan menjadi serangan-serangan balik lah ya, yang akan menjadi tipikal dari permainan Sarri. Dan tadi ya Bang Bes bilang ya nomor 6 ini juga cukup krusial. Tapi sebenarnya kalau dilihat peran di Lazio kan rata-rata air ya. Pemainnya ya udah. Ada lah beberapa yang lumayan kayak si SMS gitu kan, ini Ya. menjadi sempat harganya kata 100 juta kan. Tapi Milinkovic-Savic. dia pasti akan bermain, akan lebih merapat lah Ya, ya. untuk serangan balik, terus juga tidak akan bermain dengan pola-pola lambung. Apalagi kalau kita tahu ya dari David Luiz sendiri bilang dia juga punya pengalaman waktu Sarri di Chelsea, polanya juga memang nggak akan dengan permainan-permainan cepat ya, cocok lah. Apalagi nggak ada bursa transfer yang akan datang dengan nama-nama besar ya. Jadi ya oke lah dengan pola-pola yang dimiliki Sarri ya. Sekarang ada beberapa nama baru termasuk Felipe Anderson yang kembali nostalgia nih, orang kayaknya bolak-balik terus ada si Hisa Cengiz juga ada di Napoli dan ada dua pemain lainnya. Menurut kalian pembelian ini udah cukup untuk melengkapi skuad Sarri sekarang belum, atau ada isu soal Julian Brand lagi menurut kalian butuh untuk menambah agresivitasnya? Untuk main di level Lazio yang setiap tahunnya tuh ngincer peringkat 7, 6, 5 Sama ya. Coppa Italia lah. Sama Coppa Italia cukup pemain-pemain seperti ini. Tapi gue mau garis bawahi datangnya Sarri ke Lazio adalah bukan kita harus fokusnya dengan Sarribolnya. Kadang-kadang kita tuh bilang pemain itu akan beradaptasi dengan pelatih. Tetapi pelatih juga harus lihat pemainnya tuh ada siapa. Tadi kan kita udah bahas, harus cari nomor 6. Tadi udah ditambahin Rossi, harus cari yang nomor 8. Tetapi di Lazio kelebihannya apa, kehebatannya apa? Sosok yang tak tergantikan berapa tahun terakhir, Milinkovic-Savic Pak. Nah, itu itu yang SMS. harus dimaksimalkan menurut gue, daripada kita fokus cari nomor 6, nomor 8, terus bikin sirkulasi bola cepat. Main kayak biasa aja, serangan balik ala Lazio yang berapa kali bikin Juve kesusahan. Tapi kalau menurut gue si Milinkovic-Savic itu bisa posisi 8. Nah, iya dia kan? kan turun naik jago gitu, bahkan beberapa kali. Staminanya bagus kan dia. Iya gitu. Kalau menurut gue bisa. Tapi sebenarnya gini, kalau sebenarnya Lazio itu kan kayak kita bilang tadi sama Inzaghi mainnya lebih nyantai kan. Mereka cara nge-break shape pertahanan lawan itu dengan lebih pelan-pelan. Beda gitu, kayak misalkan kayak tadi kayak Inter formasinya sama, terus kemudian tapi gaya nerapinya beda gitu kan. Nah, Lazio ini lebih susah lagi gitu. Formasinya udah beda, gaya nerapinya juga bakal beda. Jadi gitu. menurut kalian formasinya nih ada sedikit perkiraan formasi Lazio di eranya Inzaghi 352 dengan
perkiraan formasi 4-3-3-nya nanti era Sari. Ini kalau menurut kalian formasi ini berarti udah nggak akan kepake di era Sari karena otomatis dia akan mengganti 4-3-3. Kemungkinan iya, ada nah, kan tapi kan makanya kemudian tadi dibeli si Felipe Anderson itu kan. Itu ada kemungkinan dia jadi penyerang sayap di depan. Betul, Kayak gitu. 4-3-3 kan. Jadi udah 3-5-2 gua rasa sih enggak. Oke, mana formasi yang 4-3-3 menurut? Mana? Hei. Mana langsung aja tibaan gitu loh. Ini menurut kalian ada si Hisa dengan di bek kanan dulu juga di Napoli menjadi andalannya Sari, kemudian nah ini 4-3-3 Leiva kan menurut gua tadi gua bilang karena mau nggak mau yang ada posisi itu cuma Leiva sebenarnya yang punya stamina cukup kuat walaupun di Liverpool gitu-gitu aja. Dan Alberto dan Savic ini sebenarnya cukup menjanjikan lah posisi lini tengah dari pengalaman Gue dari gaya main. bisa melihat Lazio ini adalah tim yang bakal menyerang banget musim ini, tetapi bakal kebobolan banyak juga. Karena di lini belakangnya Ada CRB loh Pak, kemarin ada main di timnas juga. dia main itu cuman karena kasihan aja. Enggak lah, dia musim lalu jago, kedua musim terakhir jago kan. Kalau dia jago, dia udah main di Juve atau Milan atau Inter, bukan di Lazio. Pak Bonucci main ke Milan balik lagi ke Juve, artinya bukan Bonucci yang salah, Milan yang salah. Kalau menurut kalian dengan posisi tadi kelemahan apa ya? Tadi apakah setuju sama lini Bung Bes? lini belakangnya nggak ini kipernya Reina lagi. Aduh, kipernya juga Rena. Gimana Bung Ben? Lo melihat dari squad ini apa yang kurang? Ini bisa nyetak 3, kebobolan 2, kebobolan 4. Sebenarnya kan kalau lihat Immobile terbukti proven itu berapa tahun terakhir menjadi langganan calon top skor. Bagus. Anderson dulu juga waktu di Lazio gacor gitu walaupun di West Ham gitu-gitu aja. Tapi gelandangnya juga cukup kuat. Apakah setuju sama bertahannya apa Ini defensifnya? bakal dibongkar sih, bakal dibongkar sama Sari. Iya, sama Sari. Terutama kalau kita lihat ya, Alberto dan juga Lazzari nggak akan berani di posisi 4-3-3 seperti ini. Realnya pasti akan Immobile akan dibiarin di depan, dia akan nunggu di depan dan pola kolektif 5 gelandang yang akan lebih kental ya nantinya ya. Tapi itu kalau ada Anderson sama Alberto agak susah ya dari si transisi bertahannya agak kurang gitu kan. Alberto sama Anderson pasti nggak begitu banyak bantu bertahan. Ini akan di-push pasti ya Mas Sari. Sari akan mengurang banget untuk posisi awal untuk attacking. Ini ada satu pemain favorit gua yang nggak ditaruh di sini nih. Kenapa nih? Siapa? Joaquin Korea, Pak. Kan udah dicabut Pak. Belum pindah, masih pindah. Udah cabut, isunya mau cabut, maksudnya isunya udah mau cabut. Udah dekat ke banyak tim. Musim lalu Lazio ngeri banget penyerangannya. Salah satunya dari dia. Iya, itu. Joaquin Korea kan. Ujung serangannya tuh. Itu bek kiri siapa sih? Itu dia tuh nih. Nah, ini Joaquin Korea. Nah, ini dia. Bek kirinya kami Hamiha siapa itu tuh? Saking bagusnya dia main di Copa America juga. Jujur, gue nggak tahu, gue belum riset nih si Kamehameha nih siapa bek kiri apa? Iya Kamenovic ini. Ada yang tahu? Ada yang tahu kan? Ya setelah mungkin fans Lazio bisa ngejawab. Tapi kalau dari Sari sekarang yang kembali ke Serie A dengan ada Jose Mourinho ke Serie A, menurut kalian dua tim ibu kota ini menurut kalian akan lebih sukses yang mana? Sari dengan Lazio-nya atau Mourinho dengan eksperimen Romanya? Musim lalu Roma masih finish di atas Lazio walaupun peringkat 6 sama peringkat 7 ya, berarti jauh dari ekspektasi. Tapi sekarang Roma datang dengan kawan ini istilahnya dia ada di bench aja. Itu pelatih lawan, pemain lawan tuh udah kayak waduh nih apa nih. Kecuali kalau udah jalan setengah tahun di ruang ganti berantem sendiri. Gimana harus melihatnya terus? Sebenarnya kalau ngelihat timnya sama-sama ya Lazio sama Sari terus kemudian Roma sama Mourinho belum sepenuhnya timnya mereka gitu. Kalau ngelihat gitu. Cuman gini, gue entah kenapa lebih cenderung bakal ngunggulin Sari. Di Lazio gitu. Karena gini, kalau lo lihat gitu ya, Italia itu udah bukan lagi liga defensif. Ya, udah lagi liga ofensif. Udah banyak pelatih-pelatih proaktif mainnya. Itu dari beberapa musim silam gitu. Sementara Mourinho ini datang ketika dia seorang pelatih reaktif, datang ke Italia yang sekarang lebih proaktif gitu. Ini beda sama Italianya dia 10 tahun lalu gitu ketika nanganin Inter gitu. Nah, itu bakal dilihat ini Mourinho bakal kayak gimana gitu. Gimana Bung Ben? Itu udah old name lah menurut gua. Udah ya. Jadi old school. Nostalgia terlalu lama ya kan, karena kalau dilihat ini memang Sari itu keputusannya sangat tepat untuk bertahan di Italia. Dia lebih dalam, dia lebih paham, terus dia juga bisa punya tendensi yang lebih bagus dan Mourinho akan flop. Makanya tadi ada polling yang bilang dia paling cepat akan dipecat. Menurut gua aja. Berarti Bung Harpa masang tantangan Roma 4 besar bayarin tiket tuyul kelar sih Coach Justin lagi-lagi ya. Apaan ada tambahan apa? Gue sih pengen Coach Justin kalah. Jadi Coach, ini personal Coach tandanya Coach. Personal banget. Nah aku denger ya Mas Ben katanya punya 3 alasan kenapa Bang Ben ya? Jadi Coach Ben. Jangan dikeluarin. Emang Intan begitu, emang Intan begitu. Ketukar. Ya ampun, untung pacar cuma punya 1 jadi manggilnya gak ketuker ya. Tapi kok pacarnya jarang di-upload sih di medsos, kenapa? Karena urusan pribadi itu urusan pribadi lah. Oh iya gitu. benar.
baik. Bang Mes. Jangan curhat. Bang Mes, apa Bang Mes 3 alasan kenapa kita harus nonton Serie A? 3 alasan kenapa kita harus nonton Serie A musim ini. Di episode berikutnya. Jadi daripada ntar gua nggak dapat siaran lagi ya kan. Nah, minggu depan. Kita jawabannya minggu depan betul ya. Jawabannya minggu depan kita tunggu dari Bang Mes apa. Makasih juga nih udah nonton DPI, jangan lupa. Thank you juga Rossi udah bergabung sama kita lagi. Kita tunggu nanti episode Rossi di Sportcasting. Thank you Bung Ben dan juga Coach Ben. Sampai ketemu aja berarti besok. Stay safe semuanya. Bye bye. Langsung diambil.